Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai budaya pemasaran internasional. Perkenalkan, nama saya Siti Nikmatur Rofiko dan teman saya ada Malia Putri Maharani, Siti Salsabila, dan Melianti Saroso. Langsung ke materi pertama, yaitu ada elemen budaya. Terdapat 10 elemen budaya, diantaranya yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam melakukan suatu pembelian. Diantaranya pertama ada kehidupan material. Kehidupan material suatu masyarakat mempengaruhi bagaimana seseorang melakukan keputusan pembelian. Kebutuhan pokok masyarakat yang ada di negara Asia, pasti mereka akan membutuhkan makanan pokok seperti nasi, beras, singkong, dan sebagainya. Perusahaan pasti akan membuat suatu produk yang akan disesuaikan dengan kehidupan material masing-masing suatu wilayah. Yang kedua ada interaksi sosial. Interaksi sosial antar masyarakat, bagaimana mereka berinteraksi, dengan siapa mereka berinteraksi akan mempengaruhi bagaimana suatu produk itu dibuat dan mempengaruhi keputusan masyarakat. Mereka yang sering berinteraksi dengan kalangan menengah atas, atau misalnya mereka yang sering berinteraksi dengan budaya-budaya luar, maka mereka akan lebih memilih untuk membeli suatu produk produk dengan budaya-budaya luar seperti budaya Korea atau budaya Barat. Tapi ketika suatu masyarakat yang sering berinteraksi atau berinteraksi dengan budayanya mereka, berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya mereka, maka produk yang dibutuhkan hanya ada di lingkupnya mereka saja tanpa harus mengikuti budaya dari luar, seperti itu. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa sangat mempengaruhi bagaimana keputusan masyarakat dalam membeli produk, karena bahasa di dalam suatu produk akan dilihat oleh masyarakat atau oleh pembeli. Ketika bahasa itu dikemas dengan bahasa dari masyarakatnya tersebut dan masyarakat tersebut paham, maka akan mudah bagi masyarakat untuk melakukan keputusan pembelian. Tapi ketika bahasa itu sulit dipahami, maka akan sangat sulit melakukan keputusan pembelian, karena masyarakat tidak mengetahui maksud dari produk yang dijual ini seperti apa, manfaatnya apa, komposisinya seperti apa. Dan selanjutnya ada estetika. Estetika ini merupakan suatu keindahan dari suatu produk yang sering berpengaruh pada suatu produk seperti fashion, tas, baju, dan sebagainya. Estetika yang berlaku di masyarakat seperti masyarakat Jawa sangat suka dengan batik. Suatu perusahaan pasti akan membuat suatu produk yang berhubungan dengan batik. Atau estetika mereka yang ada di perkotaan lebih suka akan gaya-gaya fashion yang kekinian, gaya-gaya fashion tentang western atau K-pop. Mereka pasti akan memilih untuk membeli suatu produk yang memiliki estetika tidak jauh-jauh dari budaya-budaya seperti K-pop dan western. Selanjutnya ada agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan menjadi suatu hal yang sangat sensitif dibahas di suatu masyarakat. Masyarakat pasti akan membeli suatu produk sesuai dengan apa yang mereka percayai, dan ketika produk tersebut dilarang oleh agama, sebagai contoh produk tersebut mengandung minyak babi atau mengandung alkohol, bagi para muslim mereka tidak akan membeli karena itu melarang agamanya. Tapi ketika produk itu ditawarkan untuk mereka yang memiliki agama Kristen, Hindu, Buddha, mereka fine-fine aja dan pasti mereka akan membeli karena itu tidak dilarang di agama dan kepercayaannya. Selanjutnya ada harga diri dan prasangka. Harga diri dan prasangka ini sangat berpengaruh kepada mereka-mereka yang memiliki pendapatan tinggi dan membeli suatu produk bukan karena mereka butuh, tetapi untuk membranding diri mereka bahwa untuk terlihat lebih tinggi di antara yang lain, seperti adanya mobil BMW, padahal ada mobil yang lebih murah daripada mobil BMW dan fungsinya sama. Lalu ada tas dengan harga 40 juta, padahal ada harga tas dengan harga 100.000 dan memiliki fungsi yang sama. Maka fungsinya bukan lagi
tas itu bisa dipakai atau dibawa untuk membawa barang, tapi tas itu bisa membranding dirinya sebagai identitas yang mungkin identitas seorang atlet atau identitas seorang mereka pebisnis. Selanjutnya ada etika dan moral. Etika dan moral akan sangat mempengaruhi bagaimana produk itu dibuat dan keputusan masyarakat dalam membeli produk. Ketika suatu produk tersebut tidak sesuai dengan etika dan moral yang berlaku, maka masyarakat kemungkinan dia akan menerima suatu produk tersebut, seperti produk yang berbau tentang penghinaan suatu budaya, atau produk yang berbau mungkin tentang liberalisme yang mungkin di barat berlaku tapi di negara kita tidak seperti itu. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi bagaimana keputusan pembelian suatu produk. Mereka yang memiliki pendidikan lebih rendah pasti hanya memikirkan bagaimana mereka bisa membeli suatu produk dan bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi ketika mereka yang memiliki pendidikan tinggi, mungkin mereka akan membeli suatu produk dan produk itu bisa menggambarkan bagaimana status pendidikan mereka, status mereka di masyarakat, seperti itu. Selanjutnya ada tingkatan sosial. Tingkatan sosial ini tidak jauh-jauh dari pembahasan sebelumnya, dari pendidikan dan cara dia berinteraksi. Tingkatan sosial ini lebih ketika mereka berada di tingkatan sosial yang tinggi, maka kemungkinan kecil bagi mereka akan mau membeli suatu produk dengan harga dan kualitas yang rendah. Tapi ketika mereka yang dengan tingkatan sosial yang di bawah, kemungkinan besar mereka akan membeli suatu produk ya karena mereka butuh dan itu bermanfaat bagi mereka dan itu cukup. Tapi ketika mereka memiliki tingkatan sosial tinggi, pasti mereka akan melihat suatu produk dari harganya dan apakah produk tersebut bisa membranding dirinya untuk terlihat lebih tinggi di masyarakat. Dan terakhir ada nilai-nilai dan sikap. Nilai-nilai yang berlaku dan sikap suatu masyarakat mempengaruhi bagaimana produk itu bisa terjual atau produk itu bisa diterima di suatu lingkungan masyarakat. Ketika produk itu menggambarkan nilai-nilai yang baik, menggambarkan bagaimana sikap lingkungan di wilayah suatu negara, akan mempengaruhi bagaimana mereka melakukan keputusan pembelian, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih. Nah, selanjutnya saya akan membandingkan berbagai elemen budaya yang ada. Saya akan membandingkan elemen budaya yang ada di Jepang dan juga yang ada di Indonesia. Elemen pertama yang saya akan jelaskan adalah mengenai kehidupan materialnya. Di Indonesia, ilmu pengetahuan dan perekonomian masih dalam tahap perkembangan. Kita tahu sendiri kan, di Indonesia pendapatannya masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain, serta masih banyaknya pengangguran. Dan juga tingkat pendidikannya masih rendah. Ditambah lagi, banyak daerah-daerah di Indonesia yang sulit untuk dijangkau. Jadi, pendidikan sulit untuk diratakan. Berbeda dengan di Jepang yang ilmu pengetahuan dan perekonomiannya yang maju. Mereka bahkan mampu untuk menghasilkan berbagai inovasi dalam teknologi. Bahkan menjadi destinasi bagi pelajar di seluruh dunia untuk menuntut ilmu di sana. Dari perbedaan kehidupan material di sini, sangat terlihat jelas perbedaannya antara Jepang dan Indonesia. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan yang ada di Jepang tentu saja memiliki perbedaan dalam strategi pemasaran mereka nantinya. Nah, selanjutnya saya akan membandingkan dari elemen interaksi sosial. Interaksi sosial masyarakat Indonesia umumnya bersifat terbuka. Orang Indonesia dikenal ramah dan terbuka kepada siapapun. Nah, di Jepang pun orang-orangnya ramah karena mereka mempunyai budaya yang disebut dengan omotenashi. Budaya omotenashi ini sering diterapkan di perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan jasa seperti perhotelan. Namun, orang Jepang cenderung lebih tertutup, apalagi kepada orang-orang yang baru mereka temui. Mereka akan sangat hati-hati dalam berbicara dan melindungi privasi dari masing-masing orang. Di Jepang juga
terdapat budaya untuk memikirkan orang lain atau yang disebut dengan kizukai. Hal ini membuat mereka jauh lebih tertib dibandingkan orang-orang Indonesia. Karena dengan kizukai, segala tindakan mereka akan pikirkan apa akibatnya bagi orang lain. Selanjutnya ada bahasa dan komunikasi. Tentu saja bahasa Indonesia dan bahasa Jepang itu berbeda. Tapi yang berbeda juga adalah cara berkomunikasi dan gerak-gerik saat berkomunikasi. Orang Jepang selalu menganggukkan kepalanya saat mendengarkan orang lain berbicara, meskipun di dalam telepon. Orang Jepang suka berbasa-basi saat berbicara dan cenderung tidak membicarakan hal secara langsung. Sedangkan orang Indonesia lebih suka langsung mengatakannya to the point dan dapat langsung cepat akrab dengan lawan bicaranya yang baru ditemui. Lalu, saya akan membandingkannya di elemen estetika. Meski sama-sama berada di benua Asia, kesenian di Indonesia berbeda dengan yang ada di Jepang. Misalnya saja tarian Indonesia yang cenderung lebih banyak gerakannya dan beritme cepat. Sedangkan di Jepang banyak tarian yang gerakannya lambat. Namun ada kemiripan pada beberapa budaya, seperti kemiripan pada pola batik yang ada di Indonesia dan juga pola di Hakone Yosegi Zaiku yang ada di Jepang. Nah, untuk kesimpulan, dari perbedaan elemen-elemen budaya yang ada, tentu akan mempengaruhi budaya pemasaran yang ada di kedua negara. Karena perusahaan juga harus melakukan adaptasi terhadap elemen-elemen budaya yang ada di negara tersebut. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Misalnya saja, Starbucks di Jepang membuat Sakura Series dalam menu goods dan minuman mereka. Karena di Indonesia tidak ada musim semi, Starbucks tidak membuatnya di Indonesia. Lalu di Jepang juga ada budaya yaitu memakan Kentucky Fried Chicken di saat Natal. Hal ini yang menyebabkan pendapatan KFC di Jepang selalu naik di bulan Desember. Nah, KFC Jepang juga membuat varian menu spesial untuk Natal seperti roasted chicken dan juga kue. Untuk di Indonesia ada McDonald's yang mereka membuat varian ayam dengan sambal. Kalau di Jepang, McDonald's membuat varian burger dengan rasa teriyaki. Hal-hal tersebut adalah contoh dari adaptasi perusahaan terhadap elemen-elemen budaya yang ada di tempat di mana mereka berdiri. Selanjutnya adaptasi budaya yang akan dijelaskan oleh saya Amalia Putri Maharani. Adaptasi budaya mengacu pada penentuan kebijakan bisnis yang sesuai dengan ciri khas budaya suatu masyarakat. Dengan kata lain, adaptasi menuntut bahwa kebijakan yang diambil itu harus peka terhadap budaya setempat untuk menjamin bahwa adat istiadat, tradisi, dan hal-hal yang tabu tidak membatasi mereka dalam mengimplementasikannya. Hambatan-hambatan dalam adaptasi budaya. Yang pertama ada etnosentrisme. Menganggap bahwa budaya sendiri lebih unggul dari budaya lain. Yang kedua ada self-referent criterion atau SRC. SRC adalah suatu referensi secara tidak sadar kepada nilai-nilai kultural, pengalaman, dan pengetahuan diri sendiri sebagai dasar keputusan. Jadi etnosentrisme dan SRC ini saling berhubungan satu sama lain. Biasanya muncul dulu sifat SRC dalam diri seseorang.
Jadi dia mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kultural, pengalaman, dan pengetahuan diri dia sendiri tanpa mempertimbangkan budaya yang ada di masyarakat atau tempat di mana bisnis dia berdiri. Selanjutnya biasanya muncul sifat etnosentrisme, menganggap bahwa nilai-nilai kultural, pengalaman, dan pengetahuan diri sendiri lebih unggul daripada budaya lain. Baik SRC maupun etnosentrisme menghalangi kemampuan untuk menilai sebuah pasar asing secara apa adanya. Dalam pemasaran internasional, mengandalkan pada SRC seseorang akan menyebabkan kegagalan dalam program pemasaran. Empat langkah untuk memeriksa pengaruh SRC dalam adaptasi bisnis. G. A. Lee, seorang antropolog budaya, mengajukan suatu prosedur yang terdiri dari 4 langkah untuk memeriksa pengaruh SRC dalam adaptasi bisnis. Langkah pertama, menetapkan masalah atau tujuan bisnis dalam hubungannya dengan ciri khas budaya, kebiasaan, atau norma-norma. Langkah kedua, menetapkan masalah atau tujuan bisnis dalam hubungannya dengan ciri khas, kebiasaan, atau norma-norma budaya bangsa asing. Jangan menjatuhkan penilaian atas nilai-nilai tersebut. Langkah ketiga, singkirkan pengaruh SRC dalam masalah itu dan periksalah hal itu dengan penuh kehati-hatian untuk melihat bagaimana hal itu mempersulit masalah tadi. Langkah keempat, definisikan kembali masalah tadi tanpa pengaruh SRC dan pecahkan demi menciptakan suasana bisnis yang mencapai tujuannya. Secara esensial, ada 3 lingkup yang tercakup dalam adaptasi bisnis luar negeri, yaitu produk, institusi, dan individu. Produk dapat dipasarkan ke luar negeri dengan dimodifikasi hingga cocok dengan iklim, spesifikasi elektronik, preferensi warna, dan minat luar negeri, atau produk itu dirancang ulang sama sekali agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Adaptasi tingkah laku yang cocok perlu untuk memperoleh keberhasilan dalam bisnis luar negeri. Adaptasi jangan disalahartikan dengan arti bahwa seseorang harus menyesuaikan diri dengan sikap dan tingkah laku serta ciri khas budaya negara setempat. Melainkan, seseorang harus melepaskan diri dari SRC, mencari pemahaman akan suatu budaya, dan mengembangkan semangat toleransi dan apresiasi terhadap budaya yang berbeda-beda. Contoh adaptasi budaya pada perusahaan. Deterjen Ace yang diluncurkan P&G di Meksiko pada awal 1950-an dihancurkan oleh merek-merek lokal. Ace yang dikembangkan untuk mesin cuci AS memiliki formula rendah busa. Saat itu banyak orang Meksiko mencuci pakaian mereka di sungai. Oleh karena itu deterjen tinggi busa lebih disukai. Akhirnya rumus diubah untuk memiliki konten yang lebih tinggi atau rumus deterjen tadi diubah untuk memiliki busa yang lebih banyak. P&G juga mengadaptasi kemasan, ukuran yang lebih kecil, menggunakan kantong plastik untuk menjaga deterjen tetap kering, daripada menggunakan kardus. Ada satu contoh lagi perusahaan yang gagal melaksanakan adaptasi budaya di Indonesia, yaitu perusahaan Ford. Perusahaan Ford berdiri pada tahun 2000 di Indonesia dan harus tutup pabriknya pada tahun 2016. Salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat Indonesia rata-rata menyukai tipe mobil LMPV atau Low Multi-Purpose Vehicle dan Low Cost Green Car atau LCGC. Sedangkan Ford tidak memiliki kedua merek mobil tersebut. Ford memiliki mobil tipe MPV, namun harganya tidak sesuai dengan kantong masyarakat Indonesia, sehingga pendapatan Ford terus menurun sehingga terpaksa harus menutup usahanya di Indonesia. Terima kasih kepada Saudari Amal atas pemaparannya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai budaya dan bauran pemasaran. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian budaya? Nah, menurut Hofstede, budaya adalah keseluruhan interaksi dari karakteristik umum yang mempengaruhi respon kelompok terhadap lingkungannya. Kemudian, menurut Asel, pada tahun 1999, budaya adalah value, tradisi, norma, kebiasaan, seni, sejarah, dan pranata dari kelompok orang. Nah, tingkatan budaya menurut Moko Ginta tahun 2001 dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah asumsi dasar, bersifat menetap. Contohnya itu adalah orang Amerika sangat menghargai hak individu dan kebebasan. Yang kedua itu adalah nilai-nilai budaya, dipengaruhi oleh asumsi dasar. Contohnya itu adalah cara berpakaian orang Amerika lebih terbuka, sedangkan orang Indonesia lebih tertutup. Yang ketiga itu adalah benda-benda budaya atau artefak, yaitu manifestasi dari nilai-nilai budaya. Contohnya itu adalah pakaian adat Indonesia berbeda dengan pakaian adat Jepang. Nah, selanjutnya itu adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan perusahaannya di pasar sasaran, menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2012. Nah, unsur-unsur bauran pemasaran dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu adalah produk atau produk, yaitu barang yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua itu adalah harga atau price, yaitu nilai jual yang diberikan konsumen untuk memperoleh barang tersebut. Yang ketiga itu adalah tempat atau place, mengacu kepada cara konsumen mendapatkan barang tersebut atau pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke konsumen. Yang keempat itu adalah promosi atau promotion, yaitu cara mempromosikan produk agar mencapai target market. Nah, bagaimana sih hubungan budaya dan bauran pemasaran? Nah, hubungan budaya dan bauran pemasaran didasarkan pada 2 faktor. Yang pertama itu adalah adanya faktor kebutuhan. Kebutuhan itu adalah hal mendasar yang sangat kita butuhkan. Contohnya itu adalah makanan, minuman, tempat tinggal, dan rasa aman. Sedangkan keinginan itu adalah hal yang dipengaruhi oleh budaya dan adat kebiasaan. Nah, contohnya itu adalah orang sama membutuhkan pakaian. Namun karena budaya, pakaian orang Amerika berbeda dengan Indonesia. Yang kedua itu adalah contohnya setiap orang membutuhkan makanan. Namun karena budaya, maka budaya Indonesia makan nasi, sedangkan budaya Amerika adalah makan roti. Dalam bauran pemasaran internasional, untuk menetapkan produk, maka harus terlebih dahulu mengetahui budaya yang ada pada negara tersebut. Contohnya adalah produk Indomie. Produk Indomie berbeda di negara Saudi Arabia, kemudian berbeda di Nigeria, kemudian berbeda kemasan di Chinese, kemudian berbeda kemasan juga dengan Korea. Hal ini disesuaikan dengan budaya setiap negara, sehingga produk tersebut bisa mencapai atau disukai oleh setiap negara tersebut. Yang kedua itu adalah harga. Harga itu contohnya itu adalah Cina sering menetapkan harga barang dengan angka 8. Misalnya $20 sering dibuat dengan angka $19,8 daripada $19,9 yang biasa digunakan pada pasar luas di dunia. Simbiolisme ini berasal dari fakta bahwa pengucapan 8 memiliki kesamaan dalam pengucapan kaya. Yang ketiga itu adalah tempat. Nah, contohnya itu adalah perusahaan Avon atau pembuat kosmetik
dari Amerika menggunakan pendekatan distribusi yang berbeda dengan cara berjualan langsung kepada pelanggannya di Amerika. Untuk pangsa pasar Taiwan dan China, iPhone mendirikan produknya dengan penggunaan kios, counter kecil, internet, dan di saluran TV. Tujuannya untuk menarik konsumen Taiwan dan China untuk melakukan pembelian. Dan yang terakhir itu adalah promosi. Contohnya itu adalah dalam konteks budaya tinggi atau contohnya negara Spanyol, Jepang, Italia, gaya komunikasi harus cenderung lebih langsung dan halus. Berbeda dengan dalam konteks budaya rendah, contohnya itu adalah Jerman dan Skandinavia. Iklan harus menggunakan data faktual dan menyertakan alasan agar kegiatan promosi lebih efektif. Oleh karena itu, program penyusunan bauran pemasaran di tingkat internasional harus disesuaikan dengan budaya yang ada di setiap negara, sehingga dengan bauran pemasaran yang digunakan bisa mencapai target market yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.